Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini kita akan kilas balik ke depan ya, teman-teman sekalian. Kita akan membahas terkait dengan teorinya, terkait dengan tuntunannya teman-teman sekalian. Kalau kemarin-kemarin kita banyak berbicara tentang praktek, sekarang kita akan bicara dasar-dasarnya teman-teman sekalian ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan syarat, rukun, wajib, sunnah, dan larangan ihram terkait dengan pelaksanaan umroh ya. Nanti setelah umroh kita di video selanjutnya saya akan membahas terkait dengan syarat, rukun, sunnah, kemudian larangan-larangan, kemudian wajib haji ya. Kita pisah antara umroh dan haji. Karena jemaah Indonesia umumnya mengerjakan haji secara tamattu ya, tamattu. Jadi mengerjakan umroh dulu, setelah umroh selesai baru kemudian haji. Ya. Baik teman-teman, saya akan beralih ke mode slide. Baik teman-teman sekalian, saya sudah ada di mode slide ya. Di paparan yang pertama ini terkait dengan hukum umroh ya. Jadi berdasarkan pendapat beberapa ulama, umroh itu ada yang mengatakan hanya sunnah saja, ada yang mengatakan wajib. Jadi umroh itu ada yang mengatakan wajib cuma satu kali sama dengan haji ya. Jadi ketika kita melaksanakan haji sekaligus di situ juga ada umroh, jadi satu paket gitu ya. Tapi ada ulama juga yang mengatakan hanya umroh itu hanya sunnah saja ya teman-teman. Silahkan teman-teman mau ambil dasar yang mana, dua-duanya sama kuat gitu kan. Dan ketika kita melaksanakan haji pasti melaksanakan umroh. Oleh karenanya dua kegiatan ibadah ini bisa dijalankan sekaligus dan bisa dilaksanakan secara bersamaan di waktu yang sama gitu ya. Jadi ketika kita berhaji pasti di situ ada umroh. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah syaratnya teman-teman sekalian untuk teman-teman pahami bahwa syaratnya harus Islam. Nah, tentu ya kalau bukan Islam tidak harus umroh ya. Kemudian balik jadi dewasa, kemudian berakal. Kalau orang gila tidak wajib gitu ya. Kemudian merdeka, dia bukan hamba sahaya, dan istita'ah ya, artinya dia punya kemampuan, baik kemampuan secara fisik, kemampuan secara harta, dan kemampuan kondisi, artinya kondisi aman gitu kan. Kemudian perjalanan juga aman. Kalau terjadi perang ya gugur kewajibannya, seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini rukunnya. Untuk umroh, rukunnya ada 5. Ya, jadi ingat teman-teman ya, kalau rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, umrohnya tidak sah. Itu rukun. Beda dengan wajib. Kalau wajib, kalau tidak dikerjakan, terkena sanksi. Ya, sanksinya harus dilunasi ya. Kalau sanksinya tidak dilunasi, otomatis dia umrohnya tidak sah, seperti itu. Jadi rukunnya ada 5 teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ihram ya. Ihram itu memulai umroh dengan mengucapkan niat umroh di mikot ya. Jadi ketika teman-teman akan umroh pasti melewati mikot ya. Untuk jemaah haji gelombang pertama mikotnya di Bir Ali. Kemudian kalau jemaah haji gelombang kedua, karena dia langsung ke Jeddah, mikotnya ada di ya Lam-Lam ya. Ketika melalui mikot itu, ketika di atas mikot, teman-teman harus mengucapkan ikrar niat umroh ya. Labbaik Allahumma umrotan ya, seperti itu. Atau ada versi lain, ada juga ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Baik. Untuk rukun umroh berikutnya, yang kedua adalah tawaf ya. Tawaf itu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran ya, 7 keliling. Dimulai dari rukun Hajar Aswad,
berputar sampai ketemu lagi rukun Hajar Aswad, itu 1 putaran. Berarti teman-teman lakukan 7 kali putaran. Kemudian rukun yang ketiga adalah sa'i. Ya, sa'i adalah berjalan ya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Ya, 1 kali lintasan dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1 putaran. Jadi teman-teman harus melakukan 7 kali perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Sofa, demikian sampai 7 kali ya. Kemudian rukun berikutnya adalah tahallul. Ya, tahallul itu menghalalkan yang tadinya dilarang selama ihram ya. Caranya adalah dengan mencukur rambut. Ya. Kemudian yang rukun berikutnya adalah tertib. Tertib itu berurutan. Jadi 1 dulu, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Ya, tidak boleh dibalik-balik. Misalkan tahallul dulu, kemudian tawaf, kemudian ihram, nggak boleh ya. Harus berurutan. Baik, selanjutnya. Nah, ini wajib ya. Wajib umroh. Wajib umroh itu ada 2. Yang pertama adalah berihram atau mengenakan kain ihram di mikot, memulainya ya. Jadi memulai mengenakan kain ihram di mikot ya. Itu wajib. Nah, kalau teman-teman sudah melewati mikot tapi belum berihram ya, itu melanggar wajib. Artinya nanti terkena dam, sanksi ya gitu ya, sanksi ya. Atau teman-teman balik lagi nanti ke mikot ya, untuk mulai dari awal lagi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya wajib adalah menghindari larangan selama mengenakan kain ihram. Jadi ada 2 ya, berihram atau memulai menggunakan kain ihram di mikot, dan yang kedua adalah menghindari larangan ihram ya, itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah larangan-larangan ketika teman-teman menggunakan kain ihram ya, atau berihram ya. Pertama yang dilarang adalah jima atau berhubungan suami istri ya, itu jima, itu tidak boleh. Kemudian bercumbu, mencium serta memandang dengan syahwat, itu tidak boleh ya. Kemudian mencukur rambut kepala dan memotong kuku, itu juga tidak boleh selama teman-teman menggunakan kain ihram ya. Kemudian menikah atau menikahkan sebagai wali ya, tidak boleh. Membunuh binatang buruan, tidak boleh. Kemudian memakai minyak wangi atau parfum ya. Ketika kita mengenakan kain ihram, tidak boleh ya memakai minyak wangi atau parfum. Kemudian tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, khusus untuk pria ya. Kalau wanita bebas ya, khusus untuk pria. Ini hati-hati teman-teman sekalian, pakaian berjahit ini kadang-kadang kalau pria itu suka kelupaan masih menggunakan celana dalam. Nah, hati-hati itu ya. Itu melanggar larangan ihram. Nanti teman-teman terkena dam. Ya, hati-hati teman-teman sekalian ya. Kemudian memakai sepatu yang menutup mata kaki, itu tidak boleh ya. Kemudian menutup bagian kepala, jadi menggunakan topi, peci, kopiah, itu tidak boleh ya. Hati-hati teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang lupa gitu kan, karena panas di Mekah itu kan pakai topi. Nah, tidak boleh itu nanti harus membayar dam ya. Baik, selanjutnya memakai nikob atau cadar bagi perempuan dan memakai sarung tangan, itu nggak boleh ya. Jadi memakai cadar, memakai sarung tangan itu nggak boleh bagi perempuan ya. Kemudian ini yang sering terjadi teman-teman sekalian, rafats atau berbicara kotor, berbicara jorok ya, rafats. Kemudian fusuk, bermaksiat ya. Kemudian jidal, berbantah-bantahan, berkelahi ya, itu juga melanggar larangan ihram. Ini yang banyak terjadi teman-teman tanpa kita sadari kadang-kadang ya. Kemudian nomor 12, memakan daging buruan yang dia andil dalam perburuannya.
Ya, misalnya kita ikut berburu ketika kita mengenakan ihram, kemudian kita makan dagingnya, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Ya, baik. Itu adalah 12 larangan ketika kita menggunakan kain ihram atau ketika kita berihram. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah konsekuensinya. Ya, konsekuensi karena melanggar larangan tadi. Ya. Yang pertama, jika lupa, ya, jika dalam keadaan lupa melakukan larangan tadi, itu tidak ada dosa dan tidak ada fidyah, tidak ada dam. Ya, karena lupa. Ya, kalau lupa kan dimaafkan, ya. Kemudian yang kedua, jika dilakukan dengan sengaja tapi karena ada uzur, ya, itu harus membayar fidyah, harus mengganti, harus membayar denda, dam. Ya, seperti di sini contohnya, terpaksa ingin mencukur rambut, ya, karena ada penyakit di kepala gitu kan, dia terpaksa harus mencukur rambut. Nah, itu dia dengan sengaja, ya, tapi karena adanya uzur, karena adanya penyakit, karena adanya halangan, ya, dia harus membayar fidyah, ya, atau dam atau sanksi, ya. Yang ketiga, dia melakukan dengan sengaja tapi tidak ada uzur, ya. Misalkan dia pakai topi padahal tidak ada apa-apa di situ, ya, maka dia wajib membayar fidyah ditambah dia terkena dosa, maka harus bertaubat, ya, taubatan nasuha, ya. Jadi hati-hati teman-teman, ya, jangan sampai melakukan ini dengan sengaja tanpa adanya uzur, ya. Kalau lupa itu dimaafkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini terkait dengan fidyahnya, terkait dengan sanksinya atau damnya. Yang pertama, jika menjadi wali, menikahkan atau melakukan pernikahan, mengucapkan akad nikah, ya, itu tidak ada fidyah, ya. Itu. Kemudian yang kedua, jika melakukan jima ketika kita menggunakan kain ihram, itu fidyahnya seekor unta. Masya Allah, ya, luar biasa, ya, mahal unta teman-teman sekalian, itu lebih mahal dari sapi katanya unta itu. Jadi teman-teman ketika menggunakan kain ihram, tahan dulu, jangan berjima dengan istri, ya. Kemudian yang ketiga, itu fidyah jaza, itu karena berburu, ya. Caranya gimana? Caranya kita menyembelih binatang yang serupa dengan itu. Misalkan berburu kijang gitu kan. Ya, kita menyembelih kijang kemudian membagikan ke fakir miskin di tanah haram, ya. Kalau binatang yang tidak ditemukan, kita membeli makanan seharga hewan tadi kemudian dibagikan kepada fakir miskin, ya. Atau berpuasa selama sesuai jumlah hari, ya. Misalkan dia memberi makan setiap fakir miskin itu 1 mud, ya. Harga binatang itu berapa gitu kan, harga binatang itu berapa. Nah, jumlah rupiahnya dapat berapa mud, disitulah teman-teman harus selama itu berpuasa, ya. Misalkan harga binatang itu, ya, katakanlah 500 real, katakanlah 500 real. 1 mud itu 10 real, ya. Berarti teman-teman harus berpuasa 50 hari, ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang keempat, ya, selain larangan yang tadi, yang jima, akad nikah, kemudian berburu, ya, yang larangan-larangan ihram tadi, ya, itu pilihannya ada 3. Yang pertama, berpuasa 3 hari, ya. Yang kedua, memberi makan kepada 6 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud, ya, dari bur atau dari gandum atau beras, ya. Kemudian yang ketiga, menyembelih seekor kambing,
Ya, contoh misalkan teman-teman menggunakan minyak wangi ketika menggunakan sedang berpakaian ihram gitu kan. Itu cara membayar sanksinya adalah 3 pilihan. Berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Ya, jadi ini pilihan, teman-teman sekalian ya. Tapi kalau jima itu harus onta. Bukan, nggak ada pilihan lagi kalau yang jima ya. Termasuk yang karena berburu. Ya, itu nggak ada pilihan lagi. Harus menyembelih binatang yang serupa atau membeli makanan seharga hewan yang diburu tadi. Ya, kemudian hasil uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi konsekuensinya berat sekali ketika teman-teman sudah mengenakan kain ihram. Perhatikan larangan-larangan ihram ya. Pak, apa sanksinya kalau misalkan kita tidak membayar fidyah atau membayar dam atau melunasi sanksinya? Iya, nanti umrohnya tidak sah, teman-teman sekalian. Seperti itu. Ngapain jauh-jauh ke Arab Saudi tapi umrohnya tidak sah gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati ya. Baik, selanjutnya. Nah, kalau tadi kita bicara rukun ya, bicara wajib ya, bicara hukum, sekarang adalah sunnah-sunnahnya ya. Sunnah-sunnahnya ini lebih utama dilakukan. Kenapa sunnah harus dilakukan, Pak? Karena sunnah-sunnah ini ketika dilakukan itu bisa menambal kekurangan-kekurangan ketika kita melaksanakan misalkan dari rukun tawaf tadi, rukun umroh tadi ada yang kurang-kurang sedikit. Nah, ditambal dari yang sunnah-sunnah ini. Jadi sempurnalah nanti umrohnya. Seperti itu teman-teman ya. Kita tidak tahu apakah pelaksanaan tawaf kita sudah betul, atau sa'i kita sudah betul sempurna gitu kan, atau tahallul kita sudah sempurna, kita tidak tahu ya. Untuk melengkapinya kita dianjurkan, sangat dianjurkan melaksanakan sunnah-sunnah umroh gitu ya. Yang pertama, sunnah-sunnah umroh nih ya. Sunnah umroh terkait dengan ihram ya. Yang pertama, sebelum menggunakan ihram, itu sunnahnya adalah bercukur ya. Bercukur, memendekkan kumis ya. Kemudian mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Itu sunnah ya. Kemudian memotong kuku, sunnahnya. Kemudian mandi dan bersuci. Kemudian memakai minyak wangi di badan. Nah, ini sebelum menggunakan ihram, teman-teman ya. Kalau sudah menggunakan kain ihram, tidak boleh lagi menggunakan minyak wangi, nggak boleh ya. Tapi kalau sebelum, itu dianjurkan, malah sunnah ya. Jadi ketika teman-teman sudah bersih-bersih, bercukur, memotong kuku, ketika sudah mandi, menggunakan minyak wangi ya. Nanti minyak wanginya tunggu kering, baru mengenakan kain ihram, seperti itu ya. Kemudian kain ihramnya disunahkan berwarna putih ya. Kemudian mengenakan kain ihramnya disunahkan setelah sholat fardu atau sholat sunnah ya. Jadi kalau yang di Bir Ali nanti, dari Madinah ke Bir Ali, nanti di Bir Ali ketika masuk ke zuhur gitu ya, itu lebih bagus sholat zuhur dulu, baru nanti persiapan menggunakan kain ihram ya. Sunahnya seperti itu ya. Karena di Bir Ali itu tempatnya terbatas, jadi teman-teman dianjurkan nanti menggunakan kain ihram di hotel ya. Jadi ya tidak mengapa tidak melaksanakan sunnah ya, karena sunnah ini ada banyak. Silahkan teman-teman lakukan yang bisa dilaksanakan gitu ya. Kalau terpaksa tidak bisa dilaksanakan ya tidak apa-apa. Ya, baik. Kemudian setelah berihram, nah tadi sudah berihram ya, sudah kain ihramnya sudah dipakai, sunnahnya adalah bertalbiyah sebanyak-banyaknya sampai ke Masjidil Haram ya. Jadi ketika teman-teman dari Bir Ali sudah selesai mengenakan ihram, sudah mengucapkan ikrar niat, bertalbiyah sepanjang jalan ya, sepanjang jalan sampai dengan Masjidil
haram. Tapi di prakteknya baru 2 atau 3 kali udah tidur gitu ya. Karena nanti naik bis gitu kan, pakai AC adem jalan ya tidur. Tapi tidak masalah. Ya nanti ketika terbangun bertalbiyah lagi seperti itu ya. Kemudian khusus untuk pria itu sunahnya mengeraskan talbiyah. Ya, kalau yang wanita cukup bisa didengar sendiri saja. Tapi untuk yang pria itu dikeraskan. Ya, baik selanjutnya. Nah, kalau tadi terkait dengan ihram, sekarang sunah-sunah terkait dengan tawaf. Ya, pertama sebelum tawaf. Nah, ini sebelum tawaf nih ya. Bersuci. Ya, jika batal di pertengahan tawaf agar bersuci kembali dan melanjutkan sisa putaran. Ya. Jadi bersuci ini ada yang menyatakan dia wajib, ada yang menyatakan dia sunnah. Ya, kalau dia wajib berarti sepanjang tawaf harus suci. Ya, kalau dia hanya sunnah, dia hanya dianjurkan. Ya, silakan teman-teman bisa pilih mana yang lebih tepat gitu kan. Cuma kebanyakan umumnya ulama mengatakan wajib bersuci ketika tawaf. Ya, jadi ketika nanti batal, teman-teman ambil air wudhu lagi, bersuci kembali, kemudian lanjutkan sisa tawaf yang belum selesai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ittiba atau membuka bahu kanan. Ya, jadi kainnya diselempangkan ke pundak sebelah kiri, jadi bahu kanannya terbuka. Ya, itu namanya ittiba, itu adalah sunnah. Ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah memulai tawaf dengan menghadap ke kiblat. Ya, walaupun kita posisinya nanti muternya arahnya miring, untuk memulai pertama kali kita menghadap kiblat dulu, kemudian baru berjalan. Seperti itu ya. Sunnahnya seperti itu. Itu sebelum tawaf. Nah, ketika tawaf, yang pertama sunnahnya tawaf adalah dengan berjalan kaki. Ya, kalau mampu ya. Kalau tidak mampu ya nanti ada yang pakai kursi roda atau pakai otopet gitu ya. Tapi sunnah yang dianjurkan adalah berjalan kaki ya. Kemudian yang berikutnya, sunnah berikutnya adalah mengusap Hajar Aswad kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa cukup memberikan isyarat dengan melambaikan tangan gitu ya kepada Hajar Aswad. Itu sunnah. Kemudian ramal, ya, ramal atau berlari-lari kecil, ya, berjalan cepat di 3 putaran awal, ya. Jadi teman-teman di 3 putaran awal ketika tawaf, ya, pertama, kedua, ketiga, itu dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani itu berlari-lari kecil. Ya, nanti dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu berjalan biasa. Ya, itu dilakukan 3 putaran, selanjutnya cukup berjalan biasa saja. Ya. Kemudian yang keempat, membaca doa sapu jagat. Nah, ini istilah saya saja ya, doa sapu jagat. Ini teman-teman pasti hafal doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa dibaca dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Ya, begitu. Kemudian sunnah berikutnya ketika tawaf adalah mengusap rukun Yamani kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak mengapa, tidak usah diusap dan tidak perlu memberikan isyarat ya untuk rukun Yamani. Kalau rukun Hajar Aswad ya, kalau tidak bisa mengusap memberikan isyarat gitu ya. Nanti menghadap ke Hajar Aswad kasih isyarat Bismillahi Allahu Akbar, baru jalan. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, berikutnya. Nah, ini masih terkait dengan tawaf. Tadi sebelum, kemudian ketika tawaf, dan sekarang adalah setelah tawaf. Setelah tawaf, itu bahu kanan ditutup. Ya, kalau tadi kan dibuka ya. Ittiba itu dibuka bahu kanannya, sekarang ditutup. Kain ihramnya ditutupkan di bahu kanan. Ya, kemudian sunnahnya adalah berdoa di multazam. Jika bisa, jika tidak ada halangan, ya, berdoa di multazam, di depan multazam.
Ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah sholat sunnah ba'da ta'af 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya. Selanjutnya setelah sholat adalah minum air zam-zam sambil berdoa. Ya. Jadi ini sunnah-sunnahnya ya teman-temannya. Jadi ketika teman-teman sudah selesai tawaf, ya pasti nanti selesainya itu di rukun Hajar Aswad. Nah, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah adalah multazam. Teman-teman sebelum melipir, sebelum ke pinggir, baca doa dulu. Ya kalau sempat, dan kalau teman-teman tawafnya itu di pelataran Ka'bah, jadi kan dekat ya. Kalau di tempat-tempat lain ya agak jauh. Jadi tidak apa-apa, tidak dilakukan juga berdoa di depan multazam. Nah, yang sunnah yang bisa dilakukan dimanapun adalah sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, baik di pelataran, di lantai 1, di lantai rooftop itu bisa dilakukan sholat sunnah ba'da tawaf. Kemudian minum air zam-zam. Ya, air zam-zam ada di mana-mana ya teman-teman ya. Pakai tangki-tangki itu ya, mau di lantai 1, mau di lantai dasar, mau di rooftop, di atap itu ada air zam-zam. Ya, baik selanjutnya. Nah sekarang sunnah yang terkait dengan sa'i ya. Pertama, suci dari hadas. Ya, ketika sa'i itu disunahkan suci. Ya disunahkan. Kalau tidak suci gimana Pak? Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi lebih utama suci. Nah, suci ya. Tapi kalau tawaf harus suci. Jadi ketika batal ambil wudhu lagi gitu kan, bersuci kembali. Ya kalau sa'i kalau batal ya tidak berwudu lagi, tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, naik Bukit Sofa dan Marwah bagi pria. Tapi sekarang tidak bisa naik ke bukit itu, karena bukitnya ditutup ya, ditutup kaca, nggak bisa ya. Jadi ini tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya, sunnahnya memang kita harus naik Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian ketika berdoa, menghadap ke Ka'bah ya. Ketika kita posisi di Bukit Sofa atau di Bukit Marwah, kita ada zikir dan berdoa itu menghadap ke Ka'bah ya. Kalau di Bukit Sofa Ka'bahnya kelihatan, tapi kalau di Bukit Marwah Ka'bahnya nggak kelihatan, ketutup tembok ya. Tapi di situ ada arahnya, ada panahnya, arah Ka'bah sebelah sini gitu ya. Nanti teman-teman perhatikan. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya adalah ramal atau rali lari kecil antara 2 lampu hijau ya, ketika syai ya, baik di lantai dasar, di lantai 1, di rooftop itu ada tandanya ya. Kalau di rooftop ya, itu tempat yang sepi untuk sa'i ya. Teman-teman kalau mau sa'i yang paling sepi ya di lantai rooftop gitu, paling tinggi ya. Itu sepi. Yang paling ramai atau di lantai utama ya, di lantai utama itu. Jadi dari pelataran nanti agak naik sedikit, itu lantai utama itu paling penuh untuk sa'i ya. Jadi kalau daerah situ penuh, teman-teman nanti naik ke lebih atas lagi, biasanya agak tidak terlalu padat ya. Baik, selanjutnya sunnah selanjutnya adalah berdoa dengan doa-doa yang maksur atau doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi kalau ada doa-doa lain itu silahkan saja ya. Tapi yang diutamakan, disunahkan adalah doa-doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu terkait dengan syai. Kemudian berikutnya sunnah umroh terkait dengan tahallul ya. Sunnahnya adalah untuk pria mencukur gundul ya ketika tahallul. Tapi ini khusus untuk umroh yang biasa, bukan umroh tamattu ya, bukan umroh yang menjadi satu paket dengan haji ya. Kalau umroh satu paket dengan haji itu boleh tidak mencukur gundul. Karena apa? Karena nanti ada tahallul haji, tahallul awal. Nah disitulah dicukur gundulnya di situ lah. Ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman umroh biasa ya, bukan bersama dengan haji, itu sunnahnya dicukur gundul gitu kan. Tapi kalau umrohnya umroh tamattu, untuk mengerjakan haji tamattu, jadi umroh dulu kemudian haji ya, nanti dicukurnya
tidak perlu sampai gundul ya, hanya memenuhi syarat saja, tidak harus sampai gundul ya. Untuk wanita, cara tahallulnya adalah mengumpulkan seluruh rambut kepala menjadi satu dan memotongnya sepanjang satu ruas jari. Jadi dipegang semua gitu, kemudian dipotong satu ruas jari. Seperti itu ya. Bukan kanan, kiri, depan, belakang, bukan seperti itu ya. Sunahnya itu dipegang seluruhnya, kemudian dipotong. Nah, seperti itu ya. Itu sunahnya seperti itu teman-teman sekalian ya. Baik, itu teman-teman sekalian, itu terkait dengan syarat, kemudian rukun, kemudian wajib, kemudian di situ ada larangan ihram, kemudian di situ juga ada sunnah-sunnah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya. Jadi perhatikan yang syarat rukun dan wajibnya. Perhatikan itu teman-teman ya. Kalau itu sudah diperhatikan, lengkapi kegiatan ibadah umrohnya dengan sunnah-sunnah, supaya dia bisa menutup kekurangan-kekurangan ibadah umroh yang rukun dan wajib. Seperti itu teman-teman ya. Itu sangat dianjurkan ya. Baik, ke depan nanti kita akan bahas syarat, rukun, wajib, sunnah, dan larangan-larangan haji ya. Insya Allah ke depan akan kita bahas ya. Untuk sementara sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.